wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kamu dengan tali Allah. Maksud di sini adalah dinullah, berpegang dengan agama Allah. Lalu kenapa diistilahkan dengan hablun, tali, berpegang pada tali? Karena orang yang berpegang pada tali itu tidak akan lepas kendali. Lihat anak-anak sekolah yang sampai sudah 97, yang sampai sudah 79 tahun merdeka, di sana sini masih terdapat jembatan menggunakan seutas tali. Manteng na tutu mumat menggantung batalo. Lalu dibayangkan kenapa anak-anak di sana masih bisa juga lewat, walaupun harus mintu batalo. Padahal but mintunya sikon buat katanya dah kira. But makhluk Allah yang naik di langgli, tapi mintu. Namun dia bisa menyeberang sungai-sungai. Maka orang-orang mengingatkan, hanya nyan bekang kamu mat buat telawanya. Karena kalau tali itu dilepaskan atau tali tidak kuat digenggam, maka si anak akan jatuh ke dalam sungai. Jadi mumat buat telawa bekang. Sehingga kalimat berpegang pada tali itu dimaksudkan jangan sampai lepas kendali. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah, berpedomanlah, beracuanlah, gunakanlah rambu tali agama Allah. Ini menunjukkan bahwa kita mesti membutuhkan acuan hidup, mesti membutuhkan rule, ketentuan dan hukum di dalam kehidupan kita, yaitu yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh pegang dalam kaitannya dengan i'tiqad, aqidah. Kita juga disuruh berpegang oleh Nabi kepada aqidah yang lurus, sehingga didapatkan hadis dalam kaitannya dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan hanya dipegang, malah digigit. Raddu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah kuat-kuat dengan gerahammu. Akidah yang benar disuruh gigit dengan gehum, karena gigi yang paling kuat adalah gigi geraham. Maka Nabi mengatakan raddu 'alaiha, gigitlah akidah yang lurus, gigitlah ajaran yang lurus bin nawajiz, dengan gerahammu, kakap bekang dengan gehem. Yang namanya gehem kuat gigitannya, bisa dieksperimenkan. Ada pensil, kita gigit dengan gigi tengah, takap ngaigo tengah, panggil si anak, suruh tarik, cabut. Hanya cabut hanya pensil bak gigo yang kata kap. Kalau digigit dengan gigi tengah, datang si anak, dia cabut, lepas. Salah-salah, ego-ego terlihat menyongai ego tengah kekap. Tapi kalau digigit dengan geraham, dengan gehem takap, dah nak miatnya tarik akan sen pensil yang ada di gigi kita. Ditarik, oh enggak sanggup, kuat kali gigitnya. Menunjukkan bahwa gigit dengan gigi geraham, kap ngaigo gehem, itu sebagai maknanya bahwa jangan lepas, biar kuat. Maka kita wa'tasimu bihablillah, berpeganglah pada tali agama Allah supaya tidak lepas. Hadir ke masjid di waktu subuh, berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada hukum-hukum Allah, berpegang teguh pada tali agama Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul.
patuh kepada pemimpin yang sah, bahagian daripada berpegang teguh kepada tali agama Allah. Lalu diperhatikan ayat berikutnya, sambungannya itu bahwa setelah Allah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, Allah melarang wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai, janganlah kamu berpecah belah. Tidak akan pernah ada kekuatan jika kamu bercerai-berai. Sehebat apapun intelektualitas kita, tidak akan ada kekuatan, enggak ada power. Hana hayu, hana god, hana kong, tidak kokoh kalau kita selalu di dalam pecah belah. Wala tafarraqu, janganlah kamu bercerai-berai, janganlah kamu berpecah belah. Ayat inilah yang di dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia diamalkan oleh para pejuang-pejuang kita dahulu, para founding father, pendiri negeri yang mulia ini, menyadari betul betapa lamanya kita dijajah, betapa susahnya kita melawan, sehingga berpegang teguh pada tali agama Allah. Mereka menentukan rambu-rambu perjuangan di jalan Allah dalam konteks syahid, menjadikan mereka syuhada. Lalu mereka bersatu seantero pelosok Nusantara ini. Bersatulah pulau dengan pulau yang lain, bersatulah suku dengan suku yang lain, bersatulah bahasa dengan bahasa yang lain. Diamalkan ayat ini, wala tafarraqu. Tidak berjuang sendiri-sendiri. Ada yang Java saat itu, ada yang Sumatera, Aceh dan sebagainya, tidak berhasil membawa kemerdekaan. Baru setelah bersatu, sehingga timbul slogan bersatu kita teguh. Wa'tasimu bihablillah, diambil dari ayat itu. Bercerai kita runtuh, wala tafarraqu. Maka sadar dengan makna ayat ini, lahirlah statement yang hari ini kalimat itu selalu dihafal, diucapkan, tertulis pada sila ketiga pada falsafah negara Persatuan Indonesia. Kalimat Persatuan Indonesia itu dicetuskan atas landasan perjuangan dengan mengikat dan merekat semua suku-suku dan bahasa yang ada di Nusantara ini. Bersatulah dari semuanya itu, sehingga Allah memberikan anugerah yang sangat mahal, lahirnya kemerdekaan negeri kita ini. Jadi Pancasila itu adalah saduran nilai yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ayat Al-Quran yang kita bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, itu artinya persatuan. Maka bangsa kita yang mulia ini dari bercerai-berai, dari kondisi saboh sapat, dari kondisi mesipru, dari kondisi meriru, dari kondisi yang berbeda-beda, disatukan dengan semangat perjuangan dan disadari betul bahwa itu adalah sangat bermakna. Itulah Persatuan Indonesia. Hari ini kalau nilai ini tidak kita muliakan, nilai ini tidak bisa kita maknai, justru yang bersatu diceraikan. Justru yang sudah terkumpul diuraikan, bukan yang terurai dikumpulkan, bukan yang bercerai-berai disatukan. Sebenarnya tugas kita sangat mudah dibanding dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang dulu. Para pejuang kita mengumpulkan yang berserak,
Tapi jangan sampai kita hari ini menyerakkan apa yang sudah terkumpul. Jangan memecahkan apa yang sudah bersatu. Dan ingat bahwa pada kalimat yang bersatu itu bukan maknanya bersama. Bukan persamaan Indonesia, tapi persatuan Indonesia. Maka kalau bukan persamaan Indonesia, memang kita tidak mesti sama. Dan Allah menciptakan kita tidak sama. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak sama satu suku dengan suku lain. Budayanya kah, model pakaiannya kah, bahasanya kah, memang Allah yang buat begitu variatif, berbeda-beda. Tanya orang Aceh, beda pakaian, gaya berbahasa, budaya, rumah, semua beda dengan orang-orang lain. Sama seperti orang lain juga beda dengan kita. Itulah kita di Indonesia yang paling banyak pulau, paling banyak budaya, paling banyak adat istiadat. Tidak disebutkan persamaan Indonesia, tapi persatuan Indonesia. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda budaya dalam persatuan dan kesatuan. Itu nilai daripada firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Maka jangan pernah keluar kalimat dari orang-orang yang mengatakan musuh Pancasila adalah agama. Na'udzubillah. Justru itu adalah nilai-nilai dari agama atau nilai-nilai dari saduran Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pondasi-pondasi ini, cinta agama, cinta negeri, kita sudah dulu ditanam dengan pendidikan-pendidikan yang memadai. Ada pendidikan PSPB dulu, yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dan belakangan timbul istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Kon gesuk bajejah warna merah, singkatan dari jangan melupakan sejarah, disingkat jas merah. Kita dahulu sudah sekolah SD, tahu bagaimana sejarah perjuangan bangsa ini. Beyak pekerabe-kerabe liawa ino. Kita harus merunut pada sejarah dulu. Syuhada-syuhada menjadikan saksi yang berjuang tumpah darah di negeri ini. Bek pegawo ini wateka merdeka. Ketika merdeka syukuri, jangan menciptakan banyak celah-celah untuk berpecah. Hargai jasa pahlawan yang telah mengumpulkan apa yang terpecah, bukan kita memecahkan apa yang sudah terkumpul. Padahal bak petimangnya sebenarnya sangat ringan sekali dengan apa yang dilakukan para mereka dahulu. Allahumma ghafir lahum warhamhum. Mereka berbahagia di alam barzah, menikmati hasil perjuangan negeri, menikmati daripada kepahlawanannya. Mereka adalah heroes, mereka adalah pejuang. Maka apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wala tafarraqu, itu adalah larangan. Jangan kamu berpecah belah. Kalau kamu berpecah belah, maka kamu akan runtuh. Kita sering mendengar bagaimana persepsi-persepsi lemahnya persatuan, persepsi-persepsi hadirnya kehancuran, persepsi-persepsi akan banyaknya adu domba. Dan itu mesti diwaspadai. Mahal sekali nilai persatuan. Kita tidak disuruh persamaan, tapi kita disuruh persatuan. Nggak mungkin sama. Maka kemarin waktu di alasannya apa itu nggak pakai jilbab biar sama, itu keliru betul. Mansabah tubuh keliru kan. Memang tidak disuruh persamaan, yang disuruh persatuan.
Hamba Allah jamaah yang berbahagia, kita ini adalah persatuan. Rumah kita berbeda lorong, itu namanya berbeda-beda. Baju warna kita pakai beda-beda juga. Nama kita pun beda-beda. Selera kita pun beda-beda. Ladum galak asam keung, ladum galak kuah pelik, beda-beda. Dipermasalahkan itu tidak. Yang penting persatuan. Kita sama-sama menyembah Allah dalam bingkai satu iman. Sama-sama menghadap kiblat waktu kita salat. Sama-sama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi, dalam ajaran agama, sama-sama ikut Nabi. Jadi ya ikut Nabinya mandung kan sebahagian orang. Nah yang ladung fikir derau saga ikut Nabi. Gutanya oleh so tak ikut, oleh tak ikut nek itu kan Nabi tak ikut. Dalam hal ajaran agama ikut Nabi juga. Orang baca doa setelah salat ikut Nabi juga. Orang kenduri maulid ikut Nabi juga. Orang ziarah kubur ikut Nabi juga. Orang berselawat ikut Nabi juga. Jangan dianggap yang ikut Nabi yang enggak baca doa setelah salat. Jangan dianggap yang ikut Nabi yang enggak baca kunut. Jangan dianggap yang ikut Nabi yang enggak ziarah kubur. Jangan dianggap yang enggak ikut Nabi yang kenduri maulid. Semua ikut Nabi. Cuman pendek panjangnya antina pada memahami konteks itu saja. Yang panjang antina memperluas wawasan. Yang pana antina mempersempit kajian. Semua kita ikut Nabi. Enggak ada orang yang mau ikut Abu Jahal. Maka terjemahan itu pun perlu dipahami dengan mendalam. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat, nikmat yang tiada tara. Tapi ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memperingatkan kita bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kemerdekaan adalah nikmat, kita syukuri. Tapi timang begot. Supaya Allah menambah nikmatnya kepada kita. Diberikan kedamaian. Diberikan kesejahteraan. Karena ini nikmat. Diberikan keselarasan. Diberikan kondusivitas. Wala in kafartum, dan jika kamu ingkar atas nikmatku, termasuk merdeka adalah nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Azab di sini adalah sesuatu yang kita rasakan lawan dari kata nikmat. Kita akan merasakan banyaknya persoalan-persoalan, banyaknya polemik-polemik, banyaknya perpecahan-perpecahan, banyaknya tabrakan-tabrakan, banyaknya kontroversi-kontroversi sehingga menghilangkan nikmat kemerdekaan. Padahal Allah memberikannya kepada kita atas dasar syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka petimanglah kemerdekaan. Jangan hanya gabuk dengan hiburan-hiburan. Dia pegah kemerdekaan yang tinggal kita nyopo, buat pina. Ramai-ramai ya, surah ali, tutup lelu, kim le. Apalagi sekarang sudah sangat norak itu. Ya di Aceh alhamdulillah masih tertata. Tapi yang dibuat oleh masyarakat, kita lihat dari ya media-media sosial. Bukan hanya laki sama laki naik panjat pinang, dah campur sekarang. Laki perempuan satu grup. Wate gila bahu red aki bak luar. Gila aki bak luar tersul luar kemle. Nyan kemerdekaan kita terjemah. Demikian juga dengan hiburan-hiburan yang kadang-kadang betul-betul berlawanan dengan etika dan moral. Kemerdekaan bukan lomba menggendong suami. Kemerdekaan bukan lomba
makan kerupuk. Itu hiburan, silakan, tapi sopan, bagus, punya makna, punya nilai. Baik pegak awak, hargai jasa pahlawan dahulu. Mereka berpegang pada tali agama Allah, mereka bersatu. Dan coba dilihat kalimat merdeka istiqlal. Istiqlal artinya merdeka, kemerdekaan. Para pendahulu kita dulu mengambil makna daripada istiqlal, kemerdekaan, supaya terus diingat-ingat. Dijadikan nama masjid negara, Istiqlal. Tidak dijadikan nama stadion. Karena semangat negeri ini bukan dibangun dengan olahraga. Walaupun olahraga juga bukan larangan, tapi watai gemu perang jemun, semangatnya adalah semangat masjid, semangat sujud kepada Allah. Maka Istiqlal dijadikan nama masjid negara, bukan nama stadion negara. Istiqlal dijadikan nama masjid negara, bukan nama terminal negara. Istiqlal dijadikan nama masjid negara, bukan lapangan bola kaki negara. Ini berarti bahwa kemerdekaan terhubung dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah mengibakan diri kepada Allah dengan kalimat thayyibah, karena hamba ini lemah, ya Allah hadirkan kemerdekaan kepada kami, maka dibangunlah persatuan. Bersatu suku-suku, bangsa-bangsa. Akhirnya Allah mengizinkan 17 Agustus 1945 sebagai hari Istiqlal, hari merdeka. Maka nilai-nilai Agustus itu mesti benar-benar mengandung nilai agama dan mengandung nilai-nilai persatuan, mengandung nilai-nilai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila syukur ini tidak dilakukan, maka Allah mencabut nikmat yang sudah Allah berikan. Dan ini terlihat di dalam surah Al-Anfal, zalika bi annallah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nikmat yang sudah Allah berikan, Allah sama sekali tidak bermaksud mencabut kembali. Orang yang sudah diberikan kaya oleh Allah, Allah tidak bermaksud cabut kembali selama ia mensyukurinya. Orang yang sudah hebat, Allah tidak bermaksud mencabut kembali selama ia mensyukurinya. Orang yang sudah cerdas, Allah tidak bermaksud mencabut kembali selama ia mensyukurinya. Tapi ketika dia sudah tidak bersyukur, maka Allah akan mencabut apa yang telah Allah berikan. Negeri kita adalah negeri yang kuat, nikmat Allah. Ketika kita tidak mensyukurinya, boleh jadi Allah merubah kondisi itu menjadi yang lemah. Kita adalah negeri yang kaya bermoral. Kita syukuri itu. Kalau itu diingkari, boleh jadi Allah membalik keadaan menjadi negeri yang tidak bermoral. Maka inilah makna la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur atas apa yang sudah diraih, yang sudah dihadirkan atas jasa-jasa pejuang dahulu, kita isi negeri ini dengan kebaikan, baik gaduh mukliau, baik gaduh murupah, baik gaduh musunah. Hargai apa yang sudah tergapai. Allah akan memberikan nikmat terus menerus, ditambah kebahagiaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Insya Allah, Allah akan menambah-nambah nikmat yang sudah kita dapatkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat mauidhah singkat pada subuh hari yang mulia ini, jadi sebuah refleksi dan renungan bagi kita bersama. Intinya kita berpegang pada agama Allah
dan kita membina persatuan dan kesatuan, tidak mesti persamaan, sebab Allah menciptakan kita dalam keadaan kondisi dan suku-suku yang berbeda-beda yang tidak perlu kita samakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.